Wa kullu bid'atin dhalalah. Ini kata Nabi. Nabi nggak memperkecualikan. Semua bid'ah itu sesat, kata Nabi. Kata Nabi ya, bukan kata seorang ustadz manapun, kata Nabi. Ya, semua bid'ah itu sesat. Nabi bilang semua, maka nggak ada bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik itu nggak ada. Menurut saya ini bid'ah yang baik. Jangan pakai menurut Anda, tapi menurut Allah dan Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu di neraka. Ini bukan hanya amalannya doang, orangnya juga maknyus di neraka. Nah, makanya hati-hati. Kita harus hati-hati cari guru yang benar. Enggak semua guru itu benar. Penampilan sama, tapi ucapan akidah beda. Jangan tertipu dengan penampilan, ya. Tapi lihat. Jika semua bid'ah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan, maka cerita seperti ini nggak terjadi. Suatu saat itu ada sahabat, entah saking kangennya Allah entah gimana, ketika iktidal itu baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tidak lazim karena selama ini Nabi ngajarkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau yang terkenal dibaca Rafa Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu karena itu enggak lazim, setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, dari kalian semua ini yang melafadzkan kalimat itu siapa? Semuanya diam. Karena takut disalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi ngendikan, fa inni ra'aitu isnatai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Saat tadi melihat 12 malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Terus pemuda tadi atau orang tadi bilang, ha anada ya Rasulullah, tadi yang lafadzkan itu saya. Itu tidak ada sabqut ta'lim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah SAW, tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan membantah pernyataan dari Gus Baha, teman-teman. Benarkah pernyataan beliau bahwa sahabat radhiyallahu anhu melakukan bid'ah hasanah? Sebelumnya, saya ingin menegaskan kembali, teman-teman. Kalau saya membantah pendapat beliau, bukan berarti saya benci beliau, bukan berarti saya sok pintar dari beliau, dan bukan berarti saya membenci beliau dan orang-orang NU pada umumnya. Bantah berbantah dalam pendapat itu soal biasa, teman-teman. Apalagi kalau itu sudah menjadi ranah publik di media sosial. Sebenarnya kedua video Ustadz tadi bukanlah video yang secara khusus memang saling bantah-membantah, tapi itu video sendiri-sendiri yang digabung-gabung oleh akun pendukung Gus Baha. Tapi tidak mengapa, teman-teman. Sekarang masuk ke pembahasan. Benarkah ada bid'ah hasanah seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW? Pertama, sebenarnya Gus Baha ini salah memahami apa itu bid'ah menurut ulama-ulama salafi, teman-teman. Yang ulama salafi pahami bid'ah secara syar'i, bukan bid'ah secara bahasa. Jadi yang mereka bahas itu bid'ah soal urusan ritual ibadah, bukan soal sarana ibadah, dunia, dan sebagainya. Sedangkan yang dipahami Gus Baha adalah bid'ah secara bahasa, di mana itu bisa menyangkut soal urusan dunia atau sarana. Jadi simpelnya gini, teman-teman. Ketika ada kepala sekolah SMA 1 mengatakan pada murid-muridnya bahwa semua siswi diwajibkan memakai jilbab, maka ulama-ulama salafi memahami bahwa yang diwajibkan adalah semua siswa SMA 1. Sedangkan yang dipahami Gus Baha dan kiai-kiai aswaja lainnya, yang diwajibkan adalah semua siswi, bukan hanya siswi SMA 1, tapi juga siswi SMA 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, dari kisah sahabat itu tidak bisa disamakan dengan kalian orang-orang aswaja. Kenapa begitu, teman-teman? Karena perilaku sahabat itu mendapat persetujuan dari Nabi SAW. Sedangkan kalau ulama-ulama aswaja membuat bid'ah, siapa yang menyetujuinya? Sedangkan Nabi SAW sudah tidak ada dan agama sudah sempurna.
Sedangkan di zaman sahabat agama belum sempurna dan wahyu juga masih turun. Apalagi kata beliau, para sahabat yang lain diam karena takut disalahkan oleh Nabi SAW. Berarti ini bukti bahwa perilaku sahabat tersebut bisa disalahkan atau bisa dibenarkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.